Pesawat RI-001 Selawah memiliki peran penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Halo, assalamualaikum CS, selamat datang di video aku. Jadi CS, di video kali ini aku telah merangkum tentang kisah pengorbanan rakyat Aceh untuk membeli pesawat pertama di Indonesia. Jadi CS, masyarakat Aceh patungan hingga mencapai 20 kg emas untuk membeli pesawat pertama Republik Indonesia. Namun, di kemudian hari, janji yang menyertai pengorbanan itu justru menjadi sumber konflik panjang dalam sejarah. Penasaran sama kisah lengkapnya? Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke rangkuman Syahrul. Pada tahun 1948 merupakan masa paling genting dalam sejarah awal Republik Indonesia. Agresi militer Belanda dan blokade ekonomi membuat posisi pemerintah Republik semakin terjepit. Jalur darat dan laut diblokade, aktivitas diplomasi terganggu, dan ibu kota Republik di Yogyakarta dalam kondisi terisolasi. Pada masa itu CS, Republik Indonesia belum memiliki armada udara yang memadai. Padahal, satu-satunya cara untuk menembus isolasi internasional dan mencari dukungan diplomatik adalah melalui jalur udara. Pemerintah sangat membutuhkan pesawat untuk membawa utusan diplomatik ke luar negeri sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih eksistensi. Masalah utamanya adalah keterbatasan dana. Negara dalam kondisi miskin, kas negara hampir kosong, dan perang mempertahankan kemerdekaan menguras seluruh sumber daya. Pada saat peristiwa tersebut CS, Indonesia dipimpin oleh Soekarno. Sehingga pada Juni 1948, Presiden Republik Indonesia Soekarno melakukan kunjungan ke Kutaraja, kota yang sekarang disebut sebagai Kota Banda Aceh. Nah, dalam sebuah pertemuan di Hotel Kutaraja, ia menyampaikan pidato yang berisi permohonan bantuan kepada rakyat Aceh. Dalam pidatonya, Soekarno menjelaskan kondisi Republik Indonesia yang sangat membutuhkan pesawat untuk mempertahankan eksistensi negara. Ia meminta dukungan dan bantuan dana agar pemerintah dapat membeli pesawat angkut. Seruan tersebut mendapat respon cepat dari tokoh ulama dan pemimpin masyarakat Aceh saat itu. Salah satunya Tunku Daud Berieh. Sebagai tokoh berpengaruh, Daud Berieh segera menggerakkan masyarakat untuk membantu Republik Indonesia. Dan ternyata respon masyarakat Aceh berlangsung luar biasa cepat. Penggalangan dana dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Bukan hanya saudagar atau pedagang besar yang menyumbang. Bahkan CS, warga biasa juga ikut berpartisipasi dalam penggalangan dana tersebut. Kalian tahu kalangan mana saja yang berpartisipasi? Yang pertama, ibu-ibu menyerahkan perhiasan seperti kalung dan cincin kawin. Yang kedua, petani menyumbangkan hasil tabungan dari panen. Yang ketiga, pedagang dan tokoh masyarakat memberikan emas serta uang tunai. Dalam waktu relatif singkat, terkumpullah dana setara kurang lebih 20 kg emas, yang saat itu diperkirakan bernilai sekitar 120.000 dolar Malaya. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membeli pesawat angkut jenis Dakota C-47 dari Singapura. Pesawat tersebut diberi nama Dakota RI-001 Selawah. Nama Selawah berasal dari bahasa Aceh yang berarti gunung emas, sebagai simbol penghormatan atas emas yang dikumpulkan oleh rakyat Aceh. Pesawat RI-001 Selawah memiliki peran penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pesawat ini digunakan untuk, yang pertama, mengangkut diplomat Republik ke luar negeri, yang kedua, mendukung misi diplomasi internasional, yang ketiga, membantu penerbangan logistik penting, dan yang keempat, menembus blokade Belanda melalui jalur udara. Selawah kemudian menjadi bagian awal dari perkembangan maskapai nasional yang kelak dikenal sebagai Garuda Indonesia. Dalam konteks sejarah, kontribusi rakyat Aceh melalui pembelian pesawat ini menjadi salah satu tonggak penting dalam mempertahankan eksistensi Republik Indonesia di mata dunia internasional. Jadi CS, sebelum penggalangan dana tersebut dilakukan, Presiden Soekarno dan tokoh Aceh melakukan sebuah perjanjian. Jadi dalam proses komunikasi antara Presiden Soekarno dan tokoh Aceh terdapat pernyataan bahwa apabila Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya,
Aceh akan diberikan hak untuk mengatur daerahnya sendiri serta menjalankan syariat Islam sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Janji tersebut diingat kuat oleh para tokoh dan masyarakat Aceh. Bagi Aceh, pengorbanan 20 kg emas bukan sekedar bantuan finansial, melainkan bagian dari komitmen bersama membangun negara yang menghargai aspirasi daerah. Nah, singkat cerita CS, pada tahun 1950, Republik Indonesia Serikat atau RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Namun, setelah keberhasilan tersebut tercapai CS, status administratif Aceh berubah total. Kalian tahu apa yang terjadi? Aceh yang sebelumnya memiliki kedudukan tersendiri kemudian dilebur ke dalam provinsi Sumatera Utara. Waduh, siapa sih yang gak bakalan sakit hati? Kalian bayangkan CS, kita udah berjuang mati-matian memberikan segala sesuatu yang kita punya, tapi malah dibalas dengan kejadian tersebut. Dan benar saja CS, kebijakan tersebut menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat Aceh dan tokoh Aceh. Aceh merasa bahwa aspirasi mengenai otonomi dan pelaksanaan syariat Islam tidak direalisasikan sesuai harapan awal. Kekecewaan atas perubahan status Aceh tidak langsung berubah menjadi konflik bersenjata. Jadi pada awal tahun 1950-an terjadi berbagai dinamika politik dan komunikasi antara tokoh Aceh dan pemerintah pusat. Namun perasaan diabaikan dan tidak ditepatinya komitmen awal terus berkembang di sebagian kalangan masyarakat. Aceh sebelumnya memiliki status sebagai daerah istimewa dalam struktur militer dan administratif selama masa revolusi. Ketika dilebur ke dalam Provinsi Sumatera Utara, banyak tokoh Aceh menilai bahwa identitas politik dan religius daerah Aceh tidak lagi mendapatkan pengakuan yang memadai. Situasi ini diperparah dengan ketidakpuasan terhadap kebijakan pusat yang dianggap kurang memahami karakter sosial dan keagamaan masyarakat Aceh. Singkat cerita CS, pada tahun 1953, Tunku Daud Berieh yang sebelumnya menjadi penggerak penggalangan dana emas untuk Republik, menyatakan Aceh bergabung dengan Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau disingkat dengan DITII. Gerakan DITII secara nasional dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang mendeklarasikan negara Islam Indonesia pada tahun 1949. Di Aceh, gerakan ini dipimpin oleh Tunku Daud Berieh dengan latar belakang tuntutan terhadap otonomi dan pelaksanaan syariat Islam. Konflik bersenjata pun terjadi antara pasukan pemerintah dan kelompok DITII di Aceh. Peristiwa ini menjadi salah satu episode penting dalam sejarah hubungan antara Aceh dan pemerintah pusat. Pemerintah pusat kemudian melakukan pendekatan militer sekaligus politik untuk menyelesaikan konflik tersebut. Konflik DITII Aceh berlangsung hingga awal 1960-an. Pada tahun 1962, melalui pendekatan damai dan negosiasi, Tunku Daud Berieh akhirnya menyatakan kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Sebagai bagian dari penyelesaian, pemerintah memberikan status Daerah Istimewa Aceh pada tahun 1953 yang memberikan kewenangan khusus di bidang agama, adat, dan pendidikan. Status ini menjadi salah satu bentuk kompromi politik untuk meredakan ketegangan antara Aceh dan pemerintah pusat. Pesawat Dakota RI-001 Selawah tetap tercatat sebagai simbol kontribusi besar rakyat Aceh terhadap Republik Indonesia. Pesawat tersebut bukan hanya alat transportasi udara, ia menjadi bukti bahwa pada masa paling sulit, rakyat di daerah rela mengorbankan harta pribadi demi mempertahankan negara yang baru berdiri. Kontribusi tersebut juga menjadi bagian dari sejarah awal perkembangan penerbangan nasional, yang kemudian berkembang menjadi maskapai nasional Garuda Indonesia. Selawah menjadi simbol solidaritas daerah terhadap pusat, sekaligus pengingat bahwa hubungan pusat daerah harus dijaga dengan kepercayaan dan konsistensi kebijakan. Kisah pengorbanan rakyat Aceh pada tahun 1948 menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak hanya dipertahankan melalui senjata, tetapi juga melalui pengorbanan ekonomi dan solidaritas masyarakat. Pengumpulan 20 kg emas untuk membeli pesawat Selawah adalah fakta sejarah yang menunjukkan betapa besar komitmen rakyat Aceh terhadap Republik Indonesia.
Di sisi lain, dinamika politik pasca kemerdekaan memperlihatkan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah memerlukan komunikasi yang jelas, penghormatan terhadap aspirasi lokal, serta konsistensi dalam menjalankan komitmen politik. Sejarah ini bukan sekedar kisah tentang pesawat pertama Republik, melainkan juga tentang kepercayaan, janji politik, dan konsekuensi dari kebijakan negara. Dari peristiwa tersebut dapat kita ambil beberapa pelajaran penting. Salah satunya adalah janji politik memiliki dampak jangka panjang. Pernyataan atau komitmen yang disampaikan oleh pemimpin negara akan selalu diingat oleh masyarakat. Ketidaksinkronan antara harapan dan realisasi dapat menimbulkan ketegangan sosial. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku supaya semakin berkembang. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum.